Ditolak masuk perguruan tinggi dan kebingungan menghadapi orang tuanya yang menuntutnya harus kuliah. Dengan bantuan teman-temannya, ia memutuskan untuk membuat kampus sendiri yang diberi nama South Harmon Institute of Technology. Film diawali dengan adegan siswa yang sedang melakukan pemotretan untuk foto KTP palsu. Mereka adalah Bee, Hans, Rory, Glenn, dan teman-teman lainnya. Salah satu siswa datang ke kelas. Ia bernama Scar. Scar ini adalah teman kecil Bee sekaligus sahabatnya. Scar yang melihat Bee dan teman-teman lain yang berfoto merasa kebingungan. Bel sekolah berbunyi, tandanya untuk masuk kelas. Tak lama, pada saat Pak Mateo membuka pintu kelas, mereka berakting sedang latihan paduan suara untuk persiapan perpisahan kelulusan nanti. Pada saat mereka keluar kelas, Bee dan Scar terlihat sedang berbincang untuk menentukan perguruan tinggi mana yang akan mereka masuki. Kemudian, Bee bertemu dengan Monica. Monica ini adalah wanita yang disukai oleh Bee. Namun sayang, Monica ini sudah punya pacar. Di sana, Monica mengatakan bahwa ia akan membuat party di rumahnya. Ia berniat untuk meminjam alat pemotong rumput Bee. Lalu, dari mobil seorang lelaki memanggil Monica. Dengan segera Monica berpamitan dengan Bee lalu pergi. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, ia mampir dulu ke kotak surat yang ada di depan rumah. Yang mana di dalam kotak itu terdapat surat pengumuman kelulusan perguruan tingginya. Dan betapa terkejutnya, ia melihat bahwa dirinya tidak lulus. Padahal sudah banyak kampus yang didaftarkannya, tapi tak ada satupun yang mau menerimanya. Di dalam rumah itu, Bee sedang curhat dengan adiknya tentang apa yang ia rasakan saat tidak diterima di kampus yang ia daftarkan. Pada saat mereka sedang makan, Bee mengatakan pada ibu dan ayahnya bahwa dia tidak ingin kuliah. Ibu dan ayahnya yang mendengar itu tentu saja kaget mendengar pernyataan Bee. Mereka berkata bahwa Bee telah demam atau mabuk. Namun ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ibu dan ayahnya tetap kekeh bahwa Bee harus kuliah agar memiliki masa depan yang bagus. I can't imagine your pride knowing your youngest is headed off to... That's a good question, Mr. Harkin. Wait. Adegan berpindah di mana Bee menemui Scar. Ia menyuruh Scar untuk membuat website tentang kampus palsu itu. Agar terlihat nyata, mereka membuat visi misi kampus itu seperti kampus pada umumnya. Awalnya, Scar dan Hans menolak dan ragu. Namun berkat semangat Bee yang ingin mendirikan kampus, membuat mereka memutuskan untuk membantu Bee. Keesokan harinya, ayah Bee datang dan memberikan sebuah kertas, yang mana itu adalah surat kelulusan kampus palsu yang dibuat oleh Bee dan teman-temannya. Dan benar saja, Bee dinyatakan lulus. Ibu dan ayahnya tampak sangat bahagia. Pagi itu, ayahnya menemui Bee yang berada di depan rumah. Ia mengatakan bahwa uang semester telah dilunasinya. Adegan berpindah di mana Bee dan teman-temannya kebingungan untuk mencari gedung sebagai tempat kampus palsu yang mereka buat. Untunglah Rory mengetahui tempat yang cocok buat kampus palsu itu. Di malam itu juga mereka tiba di rumah sakit yang terbengkalai itu, yang mana itu akan menjadi kampus palsu mereka. Dari luar gedung itu terlihat sangat bagus. Namun ketika mereka masuk ke dalam, gedung itu sangat kotor sekali dan dipenuhi oleh sarang laba-laba. Keesokan harinya, Bee dan teman-temannya membersihkan gedung rumah sakit itu. Mereka sangat bersemangat, mulai dari ngepel, ngecat, sampai-sampai tangan Bee terkena palu. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Adegan berpindah di mana Hans memasang lespang untuk kampus mereka. Lalu tiba-tiba saja ayah Bee menelponnya. Ia mengatakan ingin bertemu dengan dekan. Tentu saja hal itu membuat Bee semakin bingung. Hari itu juga, Bee dan Scar mencari dekan palsu. Alhamdulillah mereka bertemu dengan seorang bapak, yang mana dulunya ia adalah dosen yang dipecat. Awalnya ia tidak mau, namun akhirnya ia menerima tawaran itu untuk menjadi dekan. Satu masalah pun sudah teratasi.
Besok harinya, di mana kampus itu sudah dipenuhi dengan mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri adalah murid ajaran Rory, yang mana Rory adalah sukarelawan yang mengajar bahasa Inggris. Dari atas gedung, Glenn meneropong. Ia mengatakan bahwa orang tua B sudah sampai, karena hari itu ibu dan ayah B mendatangi kampusnya untuk membawakan barang-barang dan keperluan B sekaligus bertemu dengan dekan. Ketika masuk, di dalam kampus itu tampak banyak keanehan yang terjadi, yang membuat orang tua B semakin ragu. Syukurlah semua itu bisa diatasi oleh B dan teman-temannya. Experiences. And when they begin that long that all we're doing is breeding a whole new generation. Sissy. Saat B dan teman-temannya asik bermain game, tiba-tiba saja di luar ada yang mengetuk pintu. Ketika membuka pintunya, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria, yang mana pria itu ingin berkuliah di tempat itu. Awalnya B menolak pria itu, karena pria itu banyak bicara, alhasil B menerimanya. Dan tidak hanya itu, ternyata di belakang pria itu sudah banyak mahasiswa yang berbondong-bondong datang untuk berkuliah di tempat itu juga, yang mana mereka bernasib seperti B, yang tidak diterima di kampus manapun. Bye, hon. No biting. Hey, Larry. Keesokan harinya B pergi mencari Scar di kampusnya. Di sana mereka berdebat. B mengatakan gara-gara Scar yang lupa menutup situs websitenya, yang membuat banyak mahasiswa yang ingin mendaftar di kampus itu. Di malam itu, mereka semua berkumpul di aula gedung itu. Di sana B menyampaikan bahwa dirinya sama seperti mereka yang tidak diterima di kampus manapun. B meluapkan semua kekecewaan dan emosinya. Akhirnya, B menerima pemuda-pemudi itu menjadi mahasiswa di kampus itu. Masalah pun muncul ketika ratusan anak itu datang, karena mereka tidak menyiapkan pembelajaran, dosen maupun kurikulum dan lainnya, yang membuat B dan teman-temannya semakin berpikir. Saat B sedang beristirahat di kamarnya, tiba-tiba dari belakang tembok ada yang memukul. Ternyata itu adalah dua orang mahasiswa baru yang sedang mencari ruangan tempat tidur mereka. Lalu mahasiswa itu diantar oleh Rory untuk mencari ruangannya. Di pagi hari yang cerah, terlihat pemuda-pemudi yang sedang beraktivitas. Ada yang berenang, main skateboard, dan masih banyak lagi. Layaknya seperti kampus beneran, di sana juga terjadi aktivitas pembelajaran. Meskipun pembelajarannya sedikit ngawur dan tidak seperti pada umumnya, tapi mereka sangat antusias mengikutinya. Hari itu, B kedatangan adiknya, yang mana adiknya sudah tahu bahwa B dan teman-temannya hanya bersandiwara. Kemudian B menyogok adiknya agar tidak memberitahukan kepada ibu dan ayahnya. Malam harinya, kampus itu mengadakan party besar-besaran, layaknya seperti konser. Lalu dari kampus sebelah datang, yang membuat B dan teman-temannya berdebat bersama mereka. Wow, Monica, you really know how to pick 'em, don't you? Datang lagi masalah baru, di mana salah seorang mahasiswa mengetahui kampus palsu itu, lalu ia melaporkan kepada dekan yang membuat dekan itu sangat marah. Setelah itu, Scar disekap oleh teman kampusnya, yang mengetahui bahwa Scar juga terlibat dalam kampus palsu itu, yang mana membuat laptopnya diambil. Ternyata teman kampus Scar itu membuat undangan untuk menghadirkan para orang tua. Adegan berpindah, di mana orang tua para mahasiswa itu datang ke kampus. B yang melihat sangat terkejut. Tidak hanya itu, mereka juga kedatangan dekan dari kampus sebelah. Di sana, dekan itu menjelaskan bahwa kampus itu tidak terakreditasi dan tidak benar adanya. Itu hanyalah kampus palsu. Setelah semuanya sudah dijelaskan, B dan teman-temannya pasrah akan keadaan mereka yang sudah ketahuan berbohong. Di sana, orang tua B sangat kecewa padanya karena sudah dibohongi. Begitupun dengan Monica. Karena merasa ditipu, satu persatu orang tua dan pemuda-pemudi itu pergi meninggalkan kampus palsu itu. Kemudian beberapa hari dari kejadian itu, B mendatangi tempat kampus palsu itu. Di sana sudah dipasangi garis polisi, yang membuat B sangat sedih.
Have you completely lost your mind? Setelah kejadian itu, Bi justru berniat melanjutkan rencana. Ia berniat membuat kampus itu nyata dengan membuat surat ke pengadilan untuk mengakreditasi kampusnya. Much rather be the first generation. Bergegaslah ia bersama teman-temannya beserta dekan kampus untuk mendaftarkan akreditasi kampus mereka ke pengadilan dengan harapan bahwa kampus mereka menjadi nyata. Adegan berpindah di mana sidang pengadilan kasus tiba. Lalu hakim pun memulai sidang dengan mengajukan pertanyaan sederhana tentang mata kuliah, dosen, serta kurikulum yang diajarkan di kampus palsu itu yang dibuat Bi dan teman-temannya. Dengan lugu dan apa adanya, Bi menjelaskan ia tidak mempunyai itu semua. Ia hanya menjelaskan dasar kurikulum kampusnya adalah membebaskan semua mahasiswa melakukan apa yang mereka sukai. In a stress-free environment. Thanks to the lost generation. And we rock our faces up. Debat panjang pun tak dapat dihindari oleh kedua kubu. So, is that it, Mr. I'm an expert in rejection, and I can see it on your faces. Setelah mendengar penjelasan Bi, hakim akhirnya memutuskan menerima kampus itu dengan masa percobaan selama 1 tahun sebelum mendapatkan akreditasi yang sebenarnya. The purpose of education is to stimulate. The South Harmon Institute of Technology will be granted. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Bi dan teman-temannya sangat bahagia dan gembira. Apa yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia. Para mahasiswa itu lalu kembali ke gedung kampus mereka. Mereka tetap melakukan apa yang mereka senangi seperti biasanya. Dan akhirnya orang tua Bi sangat bangga kepadanya. Film ditutup dengan adegan mobil dekan kampus sebelah yang meledak lalu terbakar.